Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang sedikit filtering dan sedikit formatting juga ya. Dan seperti biasa, file yang digunakan di video ini kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di description box. Kita langsung aja. Di sini kita punya data dummy ya. Data ini di generate sama AI dan hasil copy paste nya berantakan kayak gini ya. Di sini, oh ya, ini ada foto juga buat watermark. Malas bikin WM. Hal pertama yang pengen kita lakukan dengan data ini, kita mau menyesuaikan tinggi dan lebar sel ini, semua sel yang ada di sini menjadi lebih sesuai ya. Di sini kita tinggal blok aja semuanya. Ctrl A gitu. Terus kalian masuk ke home ribbon atau tab home. Di sini kan ada kelompok-kelompoknya lagi nih. Ada fitur yang buat mengelola font aja. Yang ini nih di bawah. Terus ada fitur buat mengelola clipboard. Terus alignment, number dan lain-lainnya. Di sini karena kita pengen menyesuaikan tinggi dan lebar dari suatu sel, kita masuk ke yang ini nih, yang cell. Terus kita pilih yang format, pilih yang auto fit row height sama auto fit column width. Jadi kita tinggal pilih aja, nanti si tinggi atau height dari si selnya akan auto fit gitu ya. Sekarang kita tinggal lakukan untuk lebarnya. Setelah seperti ini, kita atur alignmentnya mungkin ya, jadi ke tengah gitu kayak gini. Terus selanjutnya kita pengen menyisipkan satu row, satu baris di atas ini nih. Ini kan mepet banget ya, jadi kita tinggal gini aja, tinggal insert, terus insert row above kayak gitu. Atau kalian bisa pakai shortcut juga, Ctrl Shift sama dengan, terus pilih yang entire row seperti itu. Itu untuk formatting mungkin ya. Atau kita ubah dulu ini menjadi table. Kita tinggal Ctrl A untuk memilih semua datanya. Terus kalian format as table yang ini nih, yang di style ini. Kalian pilihlah yang mana aja yang kalian pengennya. Kita pilih yang ini aja. Terus centang my table has headers, biar yang tulisan bold ini yang paling atas jadi headernya kayak gitu. Dan ini sebenarnya udah otomatis ya buat filteringnya, tapi kita hilangin dulu. Di sini kita pengen nambahin untuk memfilter si data yang kita punya ini. Kita tinggal masuk ke sini aja, yang editing. Ini masih di home ribbon ya. Kita masuk ke sini, terus pilih yang short and filter. Kalian pilih filter. Nanti drop down yang ini nih, yang buat ngefilternya bakalan muncul otomatis. Atau kalian bisa pakai shortcut juga ya. Kalian tinggal pencet aja Ctrl Shift L seperti itu. Buat ngilanginnya juga sama, Ctrl Shift L kayak gitu. Setelah kita punya drop down yang buat ngefilter ini, kita bisa mengatur atau memfilter data apa saja yang mau kita tampilkan gitu ya. Misalkan di sini kita pengen memfilter orang yang bekerja di Departemen Teknologi Informasi. Kita tinggal pilih aja drop downnya yang ini nih. Di sini kalian unselect dulu atau deselect ya semuanya. Kita pilih yang teknologi informasi ya, yang ini. Terus apply. Nanti
Data yang tampil hanya akan data dari orang yang bekerja di Departemen Teknologi Informasi ya. Dan kalau kalian perhatikan, di sini kan row-nya kayak gini nih. 127, 17, 27 kayak gitu. Ini karena si Microsoft Excel menyembunyikan orang yang bukan dari Departemen Teknologi Informasi ya, sesuai filter tadi. Kalau kalian pengen kayak gini nih, pengen sininya ngurut, kalian tinggal copy kayak gini, terus kalian bikin sheet baru, kalian paste di sini, terus kalian sesuaikannya, auto fit, maka data yang akan tercopy atau disalinnya itu cuma data yang teknologi informasi aja nih, yang ini. Dan si row ini nggak berubah ya, tetap ngurut kayak gini. Dan kalau kalian pengen menghapus filternya, kalian tinggal klik aja yang ini nih, yang drop downnya lagi, terus clear departemen kayak gitu ya. Nanti ya otomatis datanya muncul lagi semua. Atau kalian bisa, biar cepet gitu ya, kalian bisa pencet Ctrl Shift L aja 2 kali kayak gitu. Itu untuk filter ya, filtering. Terus kalau kalian pengen format ini nih menjadi header gitu, kalian tinggal masuk ke sini aja, yang cell style, kalian pilih headingnya mau yang keberapa ya, heading 1 paling besar, heading 4 paling kecil, seperti itu. Kita pilih yang 3 aja, dan ya kayak gitu. Oh, mungkin ini penting ya, kita karena ini table ya, jadi kita bisa tinggal drag aja kayak gini. Nanti si 2 kolom akan otomatis ke format jadi table juga ya. Kita ganti namanya jadi, ntar ngelag, kita ganti namanya jadi nama depan gitu. Terus yang ini jadi nama belakang. Kita di sini pengen masukin nama depan dari semua karyawan yang ini ya, ada 40 nih. Kita nggak perlu pakai function sebenarnya, kita tinggal tulis aja kayak gini, Joko gitu, terus enter, terus kalian tinggal pencet Ctrl E ya untuk auto fill nya. Nanti nama depan dari setiap orang ya beda-beda ya, karena di sininya beda gitu. Ini untuk auto fill. Kalian bisa melakukannya juga untuk nama belakang. Save ya kayak gitu, Ctrl E, nanti muncul semuanya kayak gitu ya untuk auto fill. Kalau kalian, kita hapus dulu ya. Kalau kalian salah masukinya atau typo gitu, misal di sini yang harusnya preset ya jadi Kratesia gitu ya, terus kalian pencet Ctrl E, nanti loh aneh banget ini Dewi ya, nanti hasilnya aneh ya kalau kalian typo. Ini apa nih? Putri ada Putara ya, intinya jangan typo ya, kita benerin deh. Set ya, nanti otomatis terganti seperti itu. Itu untuk autofill. Apalagi ya, terus selanjutnya kita pengen meng-highlight karyawan yang gajinya di atas 50 juta ya. Kita tinggal masuk ke sini, conditional formatting, highlight cell rules yang ini, terus kita klik aja lah, nanti juga masuk.
di sidebar ini kalian pilih yang function. Kita apply-nya harusnya semuanya ya, kayak gini. Terus kita udah masuk ke function, kita pilih yang ini nih, pertama lebih besar sama dengan 50 juta ya. Terus ini formatnya kita pakai warna apa ya, kuning aja deh. Terus kita apply atau done, bajingan ke semuanya. Kita edit dulu. Apa nih, oh ini ya, jangan pakai apa nih, absolute ya. Kalian hapus tanda dolarnya, terus done kayak gitu. Maka karyawan yang gajinya di atas 50 juta dia akan punya sel yang di highlight sesuai warna yang kita tentukan tadi, kayak gitu. Itu untuk conditional formatting, kalian bisa coba aja ya. Ini ada banyak pilihannya, kalau dibahas semua kayaknya kepanjangan deh. Dan kalian bisa punya dua kondisi juga sebenarnya, tapi ini di mana ya namanya. Nah di sini kalau pengen punya dua kondisi, kalian tinggal tambah aja. Misal kita pengen, tapi nggak ada, satu aja lah, kepanjangan videonya. Kalau kalian pengen mengakses shortcut ya tanpa harus lihat listnya, yang ini kalian tinggal pencet aja Alt kayak gitu. Nanti huruf yang bisa kalian pakainya ya muncul ya. Kalau misalkan kita udah mencet Alt terus kita pengen ke ribbon data gitu, kalian tinggal pencet A, nanti dia pindah sendiri. Dan kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Dan ya untuk video ini kayaknya cukup ya. Kalau menurut kalian ada fitur atau apalah yang menurut kalian penting untuk dibahas, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kalau bisa ya kita bahas ya. Dan thanks buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.